Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih semangat nggak dengerin ya? Masih semangat ya. Masih semangat ya. Oke, ini dari Fakultas Dirasat Islamiyah. Biar nggak ngantuk, saya buka pakai pantun ya. Nanti dicakepin ya. Ntar saya cari contek aja dulu. Situ Gintung seger di waktu pagi. Paling cocok untuk latihan lari. Izinkan saya Dekan FDI kasih info kerennya FDI. Cakep kan? Baik. Kali ini saya akan memperkenalkan Fakultas Dirasat Islamiyah. Siapa yang di antara adik-adik yang pernah mendengar tentang Universitas Al-Azhar di Kairo? Ada yang pernah dengar? Nah, itu kan di Kairo ya. Nah, kalau FDI itu Universitas Al-Azhar cabang Ciputat. Nanti adik-adik bisa lihat kenapa kita katakan bahwa FDI ini Al-Azhar cabang Ciputat. Mas bisa di-share PPT-nya? Ya. Jadi ceritanya gini adik-adik, kenapa kami mengatakan bahwa FDI ini adalah Al-Azhar cabang Ciputat? Jadi FDI ini berawal dari sebuah program khusus hasil kerjasama Kementerian Agama dengan Universitas Al-Azhar. Nah, jadi ini spesial banget. Jadi nggak semua, saya yakin nggak semua adik-adik di sini bisa masuk FDI. Kenapa? Karena syarat utamanya harus bisa bahasa Arab. Ada yang bisa bahasa Arab nggak di sini? Aina, urid an atahaddas bil lughah arabiyyah? Man? Manil ladzi yatahaddas bil lughah arabiyyah? Aina. Mana coba angkat tangan yang bisa bahasa Arab? Nanti kalau lancar bahasa Arab ya saya langsung kasih golden card untuk masuk FDI. Dengan beasiswa BLU ya. Jadi nanti kita bisa lihat bahwa FDI ini memiliki 40 beasiswa BLU, free UKT ya. Baik, kembali kepada tadi sejarah Fakultas Dirasat Islamiyah. Jadi adik-adik di sini yang memang tidak memiliki kemampuan bahasa Arab nanti bisa sampaikan ke kawan-kawannya, saudara-saudaranya ya yang bisa berbahasa Arab. Jadi mungkin di antara kita ada yang ingin belajar di Al-Azhar tapi kejauhan, misalnya anak semata wayang gitu ya, disayang-sayang sama emak bapaknya di rumah. Nah, maka bisa melanjutkan di FDI. Karena FDI ini menggunakan kurikulum Al-Azhar. Jadi kami menggunakan kurikulum Al-Azhar dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Nah, FDI ini tadi sebuah program kerjasama antara Al-Azhar dan Kementerian Agama pada tahun 99. Tapi ketika IAIN Jakarta ya bertransformasi menjadi UIN Jakarta, maka program Dirasat Islamiyah juga beralih menjadi Fakultas Dirasat Islamiyah, salah satu fakultas dari fakultas-fakultas yang ada di UIN Jakarta. Slide-nya boleh di next, Mas. Wah, ini sentimen nih si Mas ini nih. Oke, nah ini ya. Lanjut Mas, next. Oke, di depan ada ya, next Mas. Agak lambat ya. Berikutnya ini visi misi, nanti adik-adik bisa melihat di website FDI ya. Tujuan juga saya ingin langsung ke program studi ya. Jadi di FDI ini adik-adik ya hanya ada 2 program studi. Jadi studi S1 Dirasat Islamiyah dan studi Magister Dirasat Islamiyah. Kedua-duanya menggunakan kurikulum Al-Azhar ya. Jadi kami menggunakan bahasa Arab baik di S1 dan di S2. Dirasat Islamiyah ini apa sih? Dirasat Islamiyah ini Islamic Studies. Jadi di FDI adik-adik tidak hanya mempelajari apa yang dipelajari oleh kawan-kawan di FSH ya, di Fakultas Syariah Hukum. Tidak juga hanya mempelajari yang di FU misalnya Usuluddin atau di bahasa Arab. Di FDI adik-adik mempelajari semua hal-hal yang dipelajari di fakultas tadi 3 tadi, FSH, FAH dan FU dan berbahasa Arab. Nah, makanya memang syarat dasarnya
adalah harus bisa bahasa Arab. Adik-adik mau hafal 30 juz sekalipun, tapi tidak bisa berbahasa Arab, maka tidak bisa bergabung di Fakultas Dirasat Islamiyah. Ya, jadi Fakultas Dirasat Islamiyah ini hanya bagi mereka yang mampu berbahasa Arab. Mas, ininya ya. Kenapa ini, Mas? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi tadi program magister ini, nah di program magister kita bisa menemukan banyak orang asing adik-adik ya. Jadi karena kami menggunakan bahasa Arab, maka mahasiswa-mahasiswi magister itu berasal dari berbagai negara. Mungkin next Mas bisa lanjut? Oke. Nah ini ya keunggulannya. Tadi saya pengen menyampaikan kalau FDI ini keren. Tadi pertama FDI menggunakan kurikulum Al-Azhar. Jadi adik-adik yang punya cita-cita belajar di Al-Azhar nggak usah jauh-jauh ke Kairo, bisa di Ciputat aja gitu ya. Nah kemudian juga karena selain menggunakan kurikulum Al-Azhar, kemudian mukorornya atau buku pedomannya juga dari Al-Azhar, buku ajarnya dari Al-Azhar, pengajarnya pun 90% adalah lulusan dari Timur Tengah. Jadi hanya ada sekarang ini 3 orang saja dosen Fakultas Dirasat Islamiyah yang bukan alumni Timur Tengah. Itu pun dia alumni Fakultas Dirasat Islamiyah. Selain itu 90% berasal dari Al-Azhar atau dari Madinah ya, dari Ummul Qura, ada juga dari Sudan. Semuanya berasal dari Timur Tengah. Nah, kemudian diwajibkan juga bagi adik-adik tadi selain bahasa Arab menghafal Al-Qur'an minimal 8 juz untuk S1. Ya, bukan ketika daftar, bukan. Yang untuk Al-Qur'an ini bukan ketika daftar. Ketika lulus, adik-adik gak bisa lulus kecuali hafal minimal 8 juz. Tapi untuk menjadi mahasiswa FDI cukup memiliki hafalan 1 juz saja. Itu jika mengikuti ujian atau seleksi masuk mandiri ya, jalur mandiri. Tapi kalau untuk mengikuti seleksi jalur yang lain, SPAN dan UMPTKIN, itu tidak ada syarat harus hafal Al-Qur'an ya, karena kan kalau SPAN itu tergantung rapot adik-adik, kemudian UMPTKIN juga ada tes yang tidak ada di dalam. Ada sih hafalan Al-Qur'an ya, tapi tidak terlalu sulit lah ukurannya bagi para penghafal Al-Qur'an. Nah, kemudian skripsi dan tesis juga berbahasa Arab. Jadi memang kalau adik-adik tidak bisa bahasa Arab maka tidak bisa survive di FDI. Nah ini yang selalu ingin saya sampaikan. Jadi kadang ada yang suka salah kamar ya, atau salah jalan, salah pilihan. Walaupun nanti kadang salah pilihan yang ternyata membawa hikmah gitu. Artinya walaupun misalnya, tapi adik-adik di sini semoga tidak ada yang salah pilihan memilih FDI. Ketika memilih FDI memang sudah mengetahui konsekuensinya. Bahwa di FDI dari A sampai Z, dari masuk pintu gerbang FDI sampai keluar lagi itu harus menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi nanti adik-adik presentasi, tanya jawab itu menggunakan bahasa Arab. Jadi kami tidak menerima mahasiswa yang baru mau belajar bahasa Arab. Jadi kami hanya menerima mahasiswa yang sudah bisa berbahasa Arab ya. Karena nanti adik-adik kesulitan. Nah, itu makanya di semester 3 biasanya kawan-kawan yang salah jalan ini dan kemudian tidak mampu melanjutkan, mereka jujur kepada dirinya sendiri, kemudian mundur dan pindah ke fakultas dan atau prodi lain ya. Karena memang di FDI ini harus memiliki kemampuan bahasa Arab. Tadi dosen sudah saya sampaikan bahwa 90% dosen di FDI adalah lulusan Timur Tengah. Next, Mas. Nah ini alhamdulillah ya, karena memang hanya calon-calon siswa-siswi yang istimewa yang bisa bergabung ke FDI, maka di tahun 2023 saja kami mendapatkan 93 prestasi ya dari mahasiswa kami 1 tahun di tahun 2023, baik nasional maupun internasional. Terutama kita ini juaranya debat bahasa Arab. Nah, jadi kalau UIN Jakarta mengirim delegasi debat ya, tim debat, maka pasti itu dari Fakultas Dirasat Islamiyah. Tepuk tangan dong. Oke.
Next, untuk prestasi adik-adik juga bisa melihat di website FDI ya. Selalu kami berikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah membawa harum Fakultas Dirasat Islamiyah, walaupun hanya sekedar ucapan tahniah ya, ucapan selamat di website gitu berupa flyer, tapi kawan-kawan biasanya sudah bangga gitu kan, fotonya nampang di website fakultas gitu. Next Mas, next lanjut saja yang prestasi di karena banyak ya, nanti bisa dilihat di apa? Next, oke. Ini prospek lulusan ya, karena memang di Fakultas Dirasat Islamiyah tadi mempelajari keilmuan keislaman ya, seperti usuluddin, syariah dan bahasa Arab. Nah itu otomatis ya mereka akan menjadi guru atau melanjutkan S2 ya, kemudian dai dan ulama. Nah ini untuk menjadi dai, kalau hanya untuk sekedar menjadi khotib, mereka sudah menjadi khotib sejak semester 1 gitu ya. Bahkan misalnya ada kawan-kawan tadi diingatkan ya sama Kak Nisa ya tadi ya, alumni kita ya, jangan adik-adik ini terlena gitu kalau sudah bisa mendapatkan rupiah dari kepandaian atau kemampuan adik-adik sebagai mahasiswa. Misalnya kalau di FDI ya itu mereka sudah pinter khutbah ya, pinter berdakwah dari mereka muda, atau mereka menjadi pengajar bahasa Arab di sekolah-sekolah. Nah itu biasanya melalaikan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya ya. Nah ini jangan sampai seperti itu. Jadi biasanya kalau misalnya tuntutan ban PT itu tadi, ada yang tahu ya ban PT apa ya? Ada ya tadi ya. Apa deh ban PT tadi? Oh ya, kirain tidur. Ternyata menyimak ya. Baik, jadi apa di ban PT itu ada tagihan bahwa mahasiswa harus sudah mendapatkan pekerjaan 6 bulan setelah kelulusan. Di FDI itu rata-rata sudah dapat pekerjaan sebelum lulus gitu ya, karena tadi kemampuan bahasa Arab, hafalan Al-Qur'annya, kepiawaiannya dalam berdakwah itu sudah bisa mengantarkan mereka mendapatkan pekerjaan sebelum mereka purna studi di Fakultas Dirasat Islamiyah. Tentu saja ada juga yang menjadi pegawai negeri ya, atau di non pemerintah. Nah karena bahasa Arabnya tadi, banyak juga teman-teman alumni yang misalnya bekerja di kedubes Timur Tengah yang ada di Indonesia, atau sebaliknya KBRI yang ada di Timur Tengah gitu. Nah itu karena memang bahasa Arab bagi mereka sudah bukan hal yang aneh lagi ya, sudah terbiasa. Next Mas, jadi prospek lulusan ini sangat banyak ya ininya ya, apa namanya, bidang yang bisa dimasuki oleh lulusan Fakultas Dirasat Islamiyah. Nah ini kerjasama fakultas tentu karena kami apa namanya berbasis bahasa Arab, maka memang kerjasama untuk internasional kita masih fokus ke Timur Tengah, misalnya dengan Universitas Al-Azhar pastinya karena kita menggunakan kurikulum Al-Azhar, kemudian dengan Universitas Kuwait ya, Imam bin Saud di Saudi, kemudian Ain Shams di Mesir, dan Zaitunah di Tunis. Nah, untuk di dalam negeri tentu sudah sangat banyak ya apa namanya kerjasama antara FDI dengan lembaga di dalam negeri. Next Mas. Nah ini pasti yang ditunggu kan nanti program beasiswa ya adik-adik ya. Nah ini uniknya FDI juga. Sebelum ada program MOSMA, adik-adik sudah pernah dengar tentang program MOSMA? Sudah dibahas tadi kayaknya sama Pak Budekan siapa ya tadi ya, yang MOSMA itu Mora apa tadi? Mora lupa saya. MOSMA. Oh persis ya, MOSMA. Ya intinya kawan-kawan dengan MOSMA ini bisa memiliki kesempatan 6 bulan atau 1 semester belajar di luar negeri berbeasiswa ya, berbeasiswa full scholarship. Nah sebelum ada kegiatan MBKM dan MOSMA ini, FDI sudah memiliki program yang namanya program sandwich, di mana mahasiswa FDI ini memiliki kesempatan untuk belajar di Universitas Zaitunah. Nah itu kita sudah mengirimkan 3 atau 4 kali ya ke Universitas Zaitunah, yang angkatan pertama kayaknya 2 orang, kemudian 3 orang, kemudian 4 orang, kemudian Corona menyapa kita berhenti, tiba-tiba ada MOSMA. Adik-adik tahu berapa mahasiswa FDI yang mendapatkan beasiswa full scholarship ke Tunisia selama 1 semester?
Nah, itu terbanyak di UIN Jakarta, yaitu 9 orang. Next Mas, ada ini foto-foto kakak-kakak kalian yang ganteng dan cantik-cantik ini. Bersama dekannya yang juga cantik kan? Nah, ini 9 orang kakak-kakak kalian ya yang mendapatkan beasiswa MOSMA belajar di Tunisia. Nah, mereka baru saja kembali beberapa hari yang lalu dari Tunisia. Nah, nanti melalui program MOSMA ini adik-adik bisa sekolah ke luar negeri tidak hanya di Universitas Tunisia. Fakultas Dirasat Islamiyah memilih Tunisia karena memang kita sudah ada MOU dan tentu kita mencari universitas yang memiliki pengantar bahasa Arab ya, agar tidak nah ini dari pengalaman beberapa bulan ini kawan-kawan kita ya, kakak-kakak adik-adik ini mendapatkan pengalaman bagaimana berinteraksi dengan orang Arab langsung. Nah, kalau di FDI walaupun memang dosennya 90% adalah lulusan Timur Tengah, tapi kan tetap orang Indonesia ya. Walaupun mereka berbahasa Arab ya, tapi tetap anatikin bigoir lughah Arabiyah, berbeda dengan orang yang memang asli berbahasa Arab. Nah, ini pengalaman ini bisa juga adik-adik dapatkan ya jika adik-adik daftar di FDI insya Allah. Next. Nah, ini untuk beasiswa. Jadi FDI ini memiliki kuota 40 beasiswa BLU ya. Jadi beasiswa BLU ini adalah beasiswa UIN Jakarta. Adik-adik jika lulus tes, jadi selain adik-adik mengikuti tes melalui UMPTKIN atau mandiri, nah adik-adik harus nanti memilih. Jadi nanti ada ya di websitenya pendaftaran admisinya UIN Jakarta itu ada pilihan beasiswa BLU. Nah, jika adik-adik memilih beasiswa BLU, maka nanti adik-adik akan mengikuti interview. Nah, ini juga jangan coba-coba bagi adik-adik yang bahasa Arabnya tidak lancar. Karena nanti interviewnya dari awal sampai akhir berbahasa Arab. Nanti adik-adik akan diminta membaca buku, kemudian menerjemahkannya, kemudian i'rob ya. Adik-adik yang bisa bahasa Arab pasti kenal dengan apa itu i'rob. Nah, selain BLU, kami juga mendapatkan beasiswa dari BRI ya. Dari BRI misalnya tahun ini kita mendapatkan 3 orang untuk S1 dan 10 orang untuk S2. Kemudian selain itu juga kita juga bergabung dengan beasiswa BIB LPDP. Jadi nanti adik-adik setelah terdaftar di FDI, adik-adik bisa mengikuti beasiswa S1 ongoing. Jadi ketika adik-adik sudah tercatat menjadi menjadi mahasiswa Fakultas Dirasat Islamiyah di semester 1, itu akan ada seleksi di BIB. BIB ini adalah beasiswa LPDP yang bekerja sama dengan Kementerian Agama. Nah, kita kenal sekarang dengan beasiswa Indonesia Bangkit. Jadi kalau adik-adik mendengar BIB itu adalah beasiswa yang dibiayai oleh LPDP bekerja sama dengan Kementerian Agama. Jadi ada beberapa skema beasiswa yang bisa adik-adik ikuti. Tapi lagi-lagi saya ingin menggarisbawahi karena saya repot juga ngurus anak yang nggak bisa bahasa Arab Bu di FDI gitu ya untuk mendorong anak-anak yang bahasa Arabnya masih kurang untuk lulus tepat waktu itu sangat berat. Karena selain mereka harus mengikuti perkuliahan dalam bahasa Arab, mereka juga harus menulis skripsi dalam bahasa Arab juga. Oke, next. Nah, ini mahasiswa asing ya di kita, ada dari Kanada, dari Mesir, dari Palestina, Saudi Arabia, Suriah, Yaman, dan Malaysia ya. Ada Aljazair sekarang, ini belum update berarti ya. Ada juga dari Aljazair, tapi memang kebanyakan mahasiswa S2 ini adanya di mahasiswa asing ini adanya di S2 ya. Di S1 itu tempo hari ada dari Gambia. Sekarang dia S2 di Triple IU. Next. Next aja. Oke, nah ini tenaga pendidik tadi sudah juga saya sampaikan bahwa 90% tenaga pendidik di FDI adalah alumnus Universitas di Timur Tengah. Berikutnya Mas.
Oke, ini yang terakhir bahwa FDI ini dua prodinya mendapatkan akreditasi A ya, dan sedang berupaya untuk mendapatkan akreditasi unggul dengan mengikuti akreditasi internasional Akuin, insya Allah doanya ya, biar nanti ketika adik-adik terdaftar FDI sudah terakreditasi oleh akreditasi internasional. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan, Mbak Nisa dan Mas siapa ini? Jadi tadi dua-duanya Nisa namanya tadi. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk Fakultas Dirasat Islamiyah. Untuk hadirin langsung bisa untuk angkat tangan aja. Ini kayaknya udah pada ngeper duluan tadi bahasa Arab ya. Bener nih, nggak ada yang mau nanya. Oke. Iya boleh dong kalau cuma nanya. Boleh pakai bahasa Indonesia kok. Saya juga kan tadi jelasinnya pakai bahasa Indonesia ya. Ya silakan. Ya sebelumnya terima kasih. Saya pengen nanya. Nama dan asal deh. Nama saya Muhammad Dafar Kananta dari SMK Yapan Indonesia di Depok. Pertanyaan saya tuh apa sih bedanya Universitas Al-Azhar Kairo sama fakultas ini? Ya beda lah, itu di Kairo, ini di Ciputat. Iya maksudnya pembelajarannya yang membuat perbedaannya itu apa? Ya, oke. Jadi sebetulnya kalau kami selama ini mengatakan bahwa FDI ini Al-Azhar Plus, malah plus ya. Kenapa plus? Karena selain kami menggunakan kurikulum Al-Azhar, kami juga menggunakan kurikulum MBKM. Nah di Al-Azhar nggak ada kurikulum MBKM ya. Kami juga masih mewajibkan mahasiswanya menghafal 8 juz. Padahal di Al-Azhar sana itu sudah turun, sudah didiskon jadi 4 juz. Nah gitu. Kalau jawaban PD-nya seperti itu dek. Bedanya malah lebih keren Al-Azhar Ciputat daripada Al-Azhar Kairo. Tapi kalau jawaban benernya ya jelas beda ya. Tetap yang di sana karena pengajarnya langsung para suyuh atau para syekh-syekh Al-Azhar yang keilmuan, dan mereka adalah guru-guru kami di sini gitu, tentu lebih hebat. Tapi FDI ini bisa menjadi alternatif bagi adik-adik atau teman-teman ya yang juga menyaksikan lewat YouTube. Bagi teman-teman yang memang tidak bisa ya, tidak berhasil kan, yang ingin sekolah di Al-Azhar itu setiap tahunnya tahu nggak ada berapa? Minimal 10.000 orang pendaftar. Ya, jadi yang mengikuti seleksi di Kementerian Agama itu minimal 10.000 orang. Tapi yang lulus seleksi itu hanya 600-an orang. Nah, ini kami mengundang yang 9.400 itu untuk kuliah di FDI. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Oke, nggak ada. Saya tutup dengan pantun lagi ya. Tapi di sini nggak ada yang jago bahasa Arab sih, jadi kurang pas ini pantunnya nih. Cakepnya jangan lupa ya. Pagi-pagi sarapan urap. Cakep. Tambah seger nyeruput kopi. Cakep. Kalau ngaku jago bahasa Arab, cepetan daftar di FDI. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.